Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan bahasa Indonesia dengan materi menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin mengetes kembali ingatan kalian tentang materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu yaitu mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Adapun ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang sudah kita pelajari kemarin ada 5 ya anak-anak. Yang pertama yaitu bersifat objektif, global, serta universal. Lalu yang kedua, objek yang akan dibicarakan ini bersifatnya objek tunggal. Lalu yang ketiga, informasinya ini atau datanya disajikan dari fakta yang didapat dari pengamatan atau observasi. Yang keempat, informasi teksnya ini merupakan hasil penelitian terkini. Ya, penelitiannya terkini dan sudah terbukti kebenarannya. Yang terakhir atau yang kelima, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau perilaku yang menyimpang atau yang tidak tepat. Itu ya anak-anak yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Sekarang kita akan berbicara tentang menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, kita akan membahas dulu ringkasan itu apa. Ayo, ada yang sudah teringat ringkasan itu apa? Jadi, ringkasan adalah penyajian karangan dalam bentuk yang singkat dan efektif. Kenapa dia dikatakan singkat? Karena kalau kita berbicara tentang ringkasan itu kan hanya mengambil poin-poin penting atau mengambil benang merah dari cerita tersebut, ya. Oke ya. Jadi itu tadi dia bersifatnya singkat karena kita menarik benang merahnya, mengambil pokok-pokoknya, mengambil gagasan intinya dari teks laporan hasil observasi tersebut ya. Efektif, yang dimaksud efektif ini adalah tidak menggunakan kata yang berlebihan atau berbelit-belit atau ambigu, tidak jelas seperti itu ya. Jadi, ringkasan ini merupakan penyajian karangan yang bersifat singkat dan efektif bentuknya ya. Nah, di dalam ringkasan ini harus sesuai saat kita meringkas ya. Sehingga dibutuhkan langkah-langkahnya. Adapun langkah-langkah yang pertama yang harus kita ikuti yaitu 1, kita harus membaca dengan seksama. Ya, membaca dengan seksama. Yang dimaksud membaca dengan seksama ini adalah membaca yang disertai dengan pemahaman dari bacaan teks laporan hasil observasi tersebut. Setelah kita pahami bacaan tersebut, kita lanjutkan dengan langkah kedua, yaitu mencatat teks yang akan diringkas dengan teliti. Ya, mencatat teks yang akan diringkas dengan teliti. Jadi, teks yang sudah kita baca, kita bisa memberikan tanda dengan memberikan warna ballpoint merah, kuning, atau dengan cara-cara yang lainnya. Setelah itu, kita lanjutkan dengan mencatat pokok-pokok gagasan yang menjadi inti teks. Kalau berbicara tentang ringkasan, tentunya kita hanya mengambil pokok-pokoknya saja, mengambil benang merahnya saja. Setelah itu, kita lanjutkan dengan merangkai kembali teks tersebut dengan kalimat sendiri secara ringkas berdasarkan pokok-pokok gagasan yang telah dicatat. Seperti itu ya.
Dilanjutkan lagi dengan menyunting ringkasan baik dari segi isi maupun dari segi bahasanya. Ya, anak-anak. Jadi, meringkas itu yang pertama harus kita lakukan membaca. Setelah itu mencatat ya yang sudah kita baca tadi. Ketiga, mencatat gagasan pokok yang sudah kita garis bawahi. Keempat atau keempat, yaitu merangkai kembali teks tersebut dengan kalimat sendiri agar kita tidak terkena plagiasi ya. Dan yang terakhir, kita harus menyunting kembali ringkasan tersebut baik dari isinya ataupun dari bahasa yang sudah kita gunakan, diedit lagi seperti itu ya. Baru yang terakhir bisa kita katakan ringkasan setelah melalui langkah-langkah tahapan menyusun ringkasan isi teks hasil observasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Apa fungsinya? Yaitu teks laporan hasil observasi ini mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, dapat digunakan untuk melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan sebagai bukti fisiknya bahwa kita sudah membuat laporan pengamatan ya seperti itu atau laporan hasil observasi. Jadi ada bukti fisik berupa apa? Berupa laporan tadi. Nah, kalau sudah ada laporan tadi berarti itu merupakan tanggung jawab sebagai tugas kita sudah tuntas ya. Lalu yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan bijaksanaan, keputusan, dan pemecahan masalah dalam pengamatan. Ya, jadi penyusunannya, kebijaksanaannya itu seperti apa? Itu sudah ada di dalam teks laporan hasil observasi. Lalu yang ketiga, sebagai sarana untuk pendokumentasian. Kalau kita melakukan observasi tidak ada dokumentasinya, maka akan hilang dengan sendirinya. Berbeda kalau kita sudah melakukan observasi, kita membuat sebuah pelaporannya, maka sudah terdokumentasikan. Yang terakhir, sebagai sumber informasi terpercaya. Jadi, hasil observasi kita tadi bisa kita gunakan untuk apa? Untuk referensi dari penelitian yang berikutnya ya, penelitian yang akan datang seperti itu. Sebagai apa? Sebagai referensi, sebagai sumber informasi yang terpercaya karena kita memang benar-benar sudah melakukan observasi. Itu tadi materi kita hari ini ya. Silakan dipahami. Jika kurang paham, silakan nanti kalian bisa menghubungi Bu Rani untuk bertanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.